Kita ke informasi selanjutnya. Irsa mantan wali kota Pematang Siantar periode 2005-2010, Robert Edison Siahaan, melalui kuasa hukumnya Daula Sihombing, Mido Panjaitan, dan Gita Triolanda dari Sumur Watch, menggugat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan nilai gugatan sebesar 45 miliar rupiah lebih. Gugatan diajukan karena KPK dianggap telah melakukan penyitaan atau perampasan secara melawan hukum atas tanah dan rumah permanen yang terletak di Jalan Sutomo nomor 10, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, milik R.E. Siahaan. Ketua Sumut Watch Daulat Sihombing didampingi R.E. Siahaan pada konferensi pers di kantor Sumut Watch, Jalan Sangnawalu, Kota Pematang Siantar pada Selasa 25 Juli 2023. Daulat menerangkan selain pimpinan KPK Republik Indonesia sebagai tergugat satu, turut juga digugat Menteri Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, CQ Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Sumatera Utara, CQ Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara, dan Lelang Kota Pematang Siantar. Sebagai tergugat dua, Menteri Pertanahan Nasional Republik Indonesia, CQ Kepala Kantor Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sumatera Utara, CQ Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar, dan sebagai tergugat tiga dan ahli waris almarhumah Erson Samosir, masing-masing Juliana Yukiko Andriani Pardede dan Monang Christian Samosir yang beralamat di Jalan Penyambungan Timbanggalung, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar sebagai tergugat 4. Gugatan tersebut tercatat di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam Register Perkara nomor 73 PDTG 2023 PNPMS dan sidang pertama segera akan dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 mendatang. Lebih jauh diterangkan Daulat Sihombing, menurut mantan hakim ad hoc pada PN Medan ini, tergugat 1, 2, 3 dan almarhum Erson Samosir secara pribadi maupun bersama-sama telah melakukan penyitaan, perampasan, jual beli secara lelang, pengalihan hak, serta penerbitan sertifikat pengganti secara tanpa hak, dan melawan hukum atas tanah dan bangunan milik Siahaan dengan luas 702 meter persegi. Pada kesempatan konferensi pers tersebut, mantan wali kota Pematang Siantar, R.E. Siahaan menerangkan, perkara ini berawal ketika tergugat satu melakukan penyitaan, perampasan atas tanah dan bangunan miliknya. Dengan alasan karena tanah dan bangunan tersebut merupakan barang sitaan, rampasan terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang dialaminya. Setelah disita lalu tergugat satu meminta tergugat dua untuk menjual secara lelang yang kemudian jatuh kepada Erson Samosir selaku pembeli lelang dengan harga 6 miliar rupiah lebih dalam proses lelang. Tergugat 3 atas permintaan tergugat 1 kemudian menerbitkan surat keterangan pendaftaran tanah nomor 35 SKPT 2016 tanggal 3 Mei 2016 atas tanah dan bangunan milik penggugat dan kemudian atas permintaan almarhum Erson Samosir menerbitkan sertifikat pengganti serta menganjurkan rumah permanen milik penggugat dan menggantinya dengan bangunan 4 pintu ruko berlantai 3. Pada istri, memang kebetulan SHM-nya nama saya, sertifikatnya dibuat nama saya. Jadi sebenarnya itu adalah merupakan bagian warisan dari orang tua. Tahun 2004 itu surat hukum tadi dari mertua. Sejak awal ini ya, saya diperiksa KPK kan di Jakarta. Diperiksa sama sekali tidak ada masalah rumah. Dari pendidikan tidak ada sama sekali. Kemudian berlanjut kepada dakwaan. Saya kan didakwa di Pengadilan Medan. Di dakwaan juga sama sekali tidak ada masalah rumah, tidak ada keterkaitan. Kemudian di tuntutan juga sama sekali tidak ada. Nah,
Dan berikutnya juga dalam putusan apa yang dikatakan Pak Daulat tadi, juga sama sekali tidak ada masalah rumah Sutomo. Menurut aktivis NGO, tindakan penyitaan, perampasan, jual beli secara lelang, pengalihan hak, dan penerbitan sertifikat pengganti yang dilakukan para tergugat merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Eko Hendriawan melaporkan dari Pematang Siantar untuk Evarino TV.